Salam Budi Luhur. Aktivitas kali ini kita akan melakukan simulasi yang bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model POSI. Terdapat eh, dua part, yaitu part yang pertama kita akan berlatih memberikan memeriksa lalu lintas web melalui HTTP, dan yang part kedua kita akan belajar menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. Oke, kita langsung saja kita buka paket latihan chapter yang ketiga. Jadi yang pertama adalah eh, kita akan mengganti mode dari real time ke simulation. Caranya bagaimana? Ini ada di sebelah kanan bawah. Ini real time dan ini simulation. Nanti akan muncul eh, panel, simulation panel. Di sini sebelah kanan saya letakkan. Lalu kita pilih HTTP dari event list filter. Posisinya ada di bawah. Ini kita lihat event list filter. Kita pastikan ini pilih yang non dulu. Kita lakukan klik edit. Di sini muncul. Lalu kita pilih HTTP. HTTP ini ada di tab yang paling kanan. Kita pilih centang saja, satu. Lalu kita close. Nah, di sini sudah berganti event list filternya, kita menggunakan HTTP. Nah, kalau kita lihat tadi, di sini ada banyak position untuk pilihan, ada IP versi 4, IP versi 6 di sini, tapi kita kali ini akan belajar untuk web traffic menggunakan HTTP. Oke, setelah tadi kita pilih HTTP, kita pastikan ini sudah berganti. Lalu kita akan mengenerate web HTTP traffic. Kita akan menjalankan step yang kedua. Di sini kita klik web client di gambar. Nah, di sini sudah muncul web client-nya. Lalu kita klik desktop, tab desktop, dan klik web browser icon. Kita klik tadi config, kita pilih yang desktop, lalu kita pilih web browser. Ya, di sini. Nah, di sini muncul URL, kita masukkan www.posi.local dan klik go. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah klik go. Lalu kita klik capture forward selama 4 kali. Kita klik button capture forward, ada di yang biru ini, yang di bawah. Kita perhatikan dari web client dan web server perubahan gambarnya. Kita klik yang pertama, satu. Nah, ini sudah muncul gambar icon pesan. Lalu kita klik yang kedua, pesan dikirimkan dari web client ke web server. Klik yang ketiga, pesan kemudian dibalikkan dari web server ke web client. Dan yang keempat, sistem message itu dibaca oleh web client. Jadi kita ketika kita klik 1, 2, 3, 4,
muncul perubahan bagaimana cara komunikasi dari web client ke web server. Oke, di sini kita sudah menjalankan step 2, lalu kita akan beralih ke step 3, yaitu explore konten dari HTTP paket. Nah, di sini kita buka di simulation panel. Kita akan jalankan step yang ketiga. Yang pertama adalah klik first color square box under evaluation info column. Kita lihat, kita geser supaya lebih jelas. Ya, di sini. Jadi kita klik first color. Jadi kita klik yang pertama. Ya, di sini muncul. Ketika kita klik, muncul PDU information at device di web client. Di sini ada 1 sampai 7 layer dan sebelah kanan adalah output dari masing-masing layer. Oke, kita melakukan ekspor satu persatu per layer. Di sini di tab PDU Information juga terdapat 2 tab, yaitu OC Model dan Outbound PDU Details. Bedanya apa? Mungkin di sini lebih ke arah keterangan di depannya, output layernya seperti apa. Tetapi kalau ketika kita down ke tab Outbound PDU Details, di sini kita bisa melihat lebih detail lagi sebenarnya paket-paket data yang disusun dalam komunikasi melalui TCP. Oke, kita buka yang pertama di OC Model terlebih dahulu. Kita menjalankan step 3 yang poin B. Jadi kita klik layer 7. Kita coba klik layer 7 di sini dan output dari layer 7 adalah the HTTP client send a HTTP request to the server. Di sini. Lalu kita coba klik next layer. Nah, di sini setelah layer 7 ini ada layer 6 dan 5. Ini kosong. Jadi nanti akan ketika kita klik next layer, kita akan lompat ke layer dari layer 7 sampai layer 4. Nah, di sini. Dia output layernya adalah send segment information, the sequence number 1, the ACK number 1, and the data length 102. Nah, di sini ada pertanyaan destination port value-nya itu berapa gitu ya. Destination port value adalah port melalui port 80. Secara source portnya adalah 1025. Lalu kita klik next layer lagi. Di sini kita akan menuju dari layer 4 ke layer 3. Kalau kita lihat keterangan labelnya adalah the destination IP address in the same subnet, the device set to next hop to destination. Nah, di sini tampak kalau kita cek adalah IP dari source adalah 192.168.1.1, lalu destination IP adalah 192.168.1.254. Lalu kita coba next lagi dari layer 3 ke layer 2. Di sini tampak di sini ada 3 poin label, yaitu the next hop IP address is unique. The ARP process looks it up in the ARP table. Poin yang kedua, the next hop IP address is the ARP table. The ARP process sets the frame destination MAC address to the one found in the table. Dan poin yang ketiga, the device encapsulate
the video into the Ethernet frame. Nah, di sini kita lebih untuk layer 3 kita apabila kita cek ini lebih ke arah pointing dari MAC address-nya. Lalu ketika kita klik outbound video detail di sini, tadi ini adalah tab OC model, kita coba klik outbound video detail. Nah, kalau di frame 2 ini adalah destination MAC address-nya, dan ini adalah source MAC address-nya. Ini adalah source web client, destination dari web server MAC address-nya, dan ini adalah MAC address dari web client. Ya, lalu ini ada pertanyaan. What is the common information under IP section of video detail as compared the information list OC model tab with which it's associated? Nah, kalau kita lihat, kita coba back lagi ke OC model, kita ke layer 3, kita klik, lalu kita pindah ke outbound video detail di sini. Secara IP di sini tampak adalah IP dari web client dan IP dari web server. Lalu di sini kita kembali lagi ke layer TCP. Kita cek untuk outbound video details. Kita masuk ke layer TCP di sini. Nah, di sini kita tampak jelas yaitu port yang dipakai dari web client adalah 125 dan tujuan dari port web server adalah menggunakan port 80. Oke, klik lalu kita kembali. Ketika kita cek untuk event list, itu tadi yang keterangan dari event list yang pertama, kita akan coba untuk klik event list yang kedua. Kita klik. Nah, di sini perbedaannya adalah di event list yang icon pertama ini banyak layer, sedangkan untuk event list yang kedua ini hanya layer 1 yang aktif. Nah, di sini terdapat kita coba klik layer 1 ke port fast Ethernet. Di sini labelnya adalah the device takes out this frame from the buffer and send it. Fast Ethernet send out the frame. Nah, di sini adalah labelnya. Kalau kita cek ke dalam outbound video detail, di sini ada HTTP request, ada TCP, ada IP, dan ada Ethernet. Artinya secara TCP pengiriman data dari port 1025 akan menuju ke port 80 dan memberikan antrian number yang nomor 1 dan acknowledge number nomor 1. Artinya ini ada satu request, ketika kita klik kita memberikan data
melalui TCP/IP dengan urutan nomor 1. Kalau kita lihat, kita coba akan bandingkan apa bedanya HTTP yang pertama dan HTTP yang kedua. Nah, kan HTTP yang pertama dan yang kedua. Kita cek di sini, kita klik HTTP-nya. HTTP yang pertama, kita cek ke outbound video detail. Di sini HTTP request-nya, di sini sudah ada URL-nya, tetapi ini adalah connection-nya masih close. Kita lihat. Nah, ini connection-nya close. Kita cek yang kedua. Kita masuk ke video detail. Lalu kita masuk ke open video yang HTTP request. Di sini tetap connection-nya masih close. Artinya ini masih belum baru mengecek pengiriman yang pertama apakah ada respon dari web server atau tidak. Nah, kita bandingkan lagi apa yang ada di web server yang ketiga. Kita lihat layer 7-nya. Nah, ini ketika kita cek layer 7, di sini ada 3 ya, ada 3 tab, yaitu hosting model, inbound video detail, dan outbound video detail. Kita cek di outbound video detail. Di sini. Nah, ini sudah ada informasi dari server mana, gitu ya. Lalu kalau kita bandingkan ke web client, kita cek di sini inbound video detailnya. Di sini statusnya sudah ada data yang terkirim. Nah, di sini, nih, TCP. Kita cek di inbound, bedanya apa? Nah, di inbound, hostnya, ini masih ada host ya, www.oc lokal di sini. Nah, ketika web server memprosesnya, ini masih sequence numbernya 1, acknowledge numbernya masih 1. Nah, ketika dari web server kita akan mengembalikan ke web client, kita klik outbound video detail. Di sini sudah berubah nih, acknowledge numbernya jadi 103, dan HTTP responnya itu bukan lagi nama URL, tapi sudah ada kontennya. Nih, konten tabnya teks HTML. Nah, ini adalah output dari ketika URL itu diklik dan mendapatkan respon. Oke, itu kita sudah berlatih untuk part yang nomor 1. Tadi ada 3 step. Kita akan melanjutkan untuk part yang kedua, bagaimana menampilkan explore elemen di TCP/IP protokol. Oke, di sini yang pertama, step 1, close any open video information windows. Kita coba close saja di sini. Kita klik show all. Ini tadinya HTTP saja, tapi kita coba akan ganti show all. Kita klik non lagi, lalu kita klik lagi. Nah, di sini tampak ada sekitar mungkin 35 lebih
event filter ya di sini. Kita bisa lihat eh, mau pilih salah satu atau semuanya. Di sini bisa tampak lebih jelas di sini. Kalau kita cek, nah tadi kita lebih ke arah protokol HTTP-nya saja, tapi kalau untuk step yang kedua kita akan belajar mengeksplor elemen TCP/IP protokol. Oke, kita klik yang pertama. Oke, klik First DNS Event Column, Explore OSI Model dan Video Detail tab, dan kita lihat enkapsulasi prosesnya. Nah, di sini ada 7 layer, ada DNS, ada di layer 7, layer 4 ada port, di layer 3 adalah IP, layer 2 ini kosong ya di sini. Kita coba explore. Click the outbound video detail what information list in the name in DNS query section. Oke, kita layer 7 diklik, lalu kita klik outbound video detail. Nah, di sini DNS query-nya, name-nya adalah www.osi.local. Nah, di sini. Lalu klik last DNS di event list. Kita cek di sini last DNS-nya di mana. Oke, di sini sepertinya. Coba kita akan bandingkan ya. Klik. Nah, kita ke layar 7. DNS client receive and then DNS respond. The receive DNS respond content resolve IP address for where domain. Kita klik inbound video detail. DNS query-nya di sini. Yang tadinya hanya DNS query saja. Dan di sini ada namanya DNS answer di sini. Nah, ini DNS answer-nya kita lihat IP-nya 192.168.1.254. Di sini adalah DNS dari web kliennya. Lalu kita akan ke find the first HTTP event. Yang pertama kita cek HTTP ya di sini di web client, diklik, lalu highlight ke layer 4, kita cek OSI model. Di sini nah di sini nomor 4 in layernya nomor 4 dan nomor 5, nomor 4 in kosong, nomor 5 dan 6 kosong juga. Di sini di layer 4 the segment information, the sequence number 1, the second number 1 and the data length 102. Di sini untuk HTTP web client yang pertama di layer keempat. Nah, sedangkan di layer yang kelima ini masih kosong. Kita lihat di akun ya. Di sini di TCP di TCP di TCP sorry di host HTTP-nya
Ini HTTP request, masih pakai request di sini. Lalu kita coba klik last TCP event. Last TCP event kita ada di web server di layer keempat. Layer keempat. Nah, di sini ya dari layer yang keempat, outliernya kosong di sini. Nah, di sini keterangan dari TCP source port 1025, destination portnya menggunakan 80. Oke, lalu kita cek. Kita ada pertanyaan juga nih, challenge this simulation provide an example web session between a client and server and a local area network LAN. The client makes requests to specific service running on the server. The server must be set up to listen of specific port for a client request. Look at layer 4 in the OC model tab for port information. Base the information was inspected during the packet tracer capture. What port is the web server listening on the web request? Port berapa intinya? Ya, kita lihat di pastinya kita akan ke web server di sini ya. Di web server berarti logikanya adalah ketika TCP IP yang pertama di web server di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini ada visual model, ada inbound video detail, ada outbound video detail. Kita akan fokus ke TCP layer keempat di sini. Nah, di sini tampak jelas yaitu dari web server, source-nya adalah web client dengan port 1025, destination portnya adalah 80, sedangkan untuk outliernya ketika dari web server to the client itu menggunakan port 80 ke 1025 di sini. Kalau kita lihat di inbound video detail, kita cek di sini kelihatan source portnya datangnya dari mana, lalu keluar dari web server menggunakan port apa. Sekian untuk latihan menggunakan paket tracer untuk ekspor TCP/IP dan OSI model. Salam Budi Luhur.